Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua. Di sini informasinya terkait dengan peraturan pemerintah ya. Nah, kita bisa mengambil contoh terlebih dahulu di sini terkait dengan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 ini tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiun, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024. Nah, sebelum admin lanjut, disclaimer teman-teman ya. Sebenarnya setiap tahunnya itu keluar peraturan seperti ini, peraturan pemerintah seperti ini. Jadi pastinya nanti juga ada yang 2025 ya, teman-teman ya. Entah nomornya di sini berapa kita tidak tahu. Yang pastinya ada yang mengatur tentang pemberian tunjangan. Namun dengan adanya peraturan pemerintah dari tahun 2024 ini, sedikit kita bisa melakukan prediksi teman-teman ya terkait pemberian tunjangan. Nah, berdasarkan surat yang telah dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara pada 14 Januari 2025, usul penetapan NIP 3K ASN tahun 2024. Nah, ini ada kaitannya dan pasti ada teman-teman ya. Nah, karena teman-teman itu nanti bisa diberikan tunjangan seperti itu ketika teman-teman itu sudah sah menjadi ASN ya, sudah resmi menjadi ASN. Nah, jika kita lihat di sini terkait penyampaian dokumen usul penetapan NIP ASN, baik itu CPNS maupun P3K. Nah, karena kita fokusnya ke P3K, nah itu ditenggak dari tanggal 1 Februari sampai dengan 28 Februari. Nah, ini harus selesai. Jadi buat teman-teman sekarang yang mengisi DRH, terkhusus yang tahap 1 ya, ingat tahap 1. Ya, jangan memulur-ulur waktu. Usahakan diselesaikan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Karena ini juga untuk kebaikan rekan-rekan dan rekan lainnya. Nah, jadi jika teman-teman sudah menyelesaikan tahapan ini, nah penetapan NIP 3K ini nanti diusulkan oleh PPK kepada BKN. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di poin ke-11 penentuan mulai berlakunya pengangkatan. Jadi teman-teman itu mulai berlaku diangkat menjadi ASN ini tahun 2025 ya. Karena ini 2024 ya. Karena ini kan tahun anggaran 2024. Jadi teman-teman itu sebenarnya meskipun dilantik di tahun 2025, tapi teman-teman itu adalah rekrutmen ASN tahun anggaran 2024. Nah, jika teman-teman sudah menyelesaikan tahapan tadi, maka teman-teman itu akan diangkat menjadi ASN, ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 di bulan berikutnya. Nah, tadi kan teman-teman sudah menyelesaikan dari tanggal 1 sampai 28 Februari. Nah, paling cepatnya itu akan ditetapkan ya, ini tanggal 1 di bulan berikutnya atau pada tanggal 1 Maret. Ini penyampaian usul penetapan NIP ASN kepada Kepala BKN untuk instansi pusat, kepada kantor regional BKN untuk instansi daerah. Nah, ya. Jadi, teman-teman itu nanti sah jika memang NIP-nya sudah ditetapkan oleh BKN. Jadi, kalau pusat, Kepala BKN untuk instansi pusat dan Kepala Kanrek ya untuk daerah. Nah, kita kembali teman-teman ya. Nah, kita kembali ke sini melihat yang akan menerima terkait dengan tunjangan tersebut. Oke, kita lihat di pasal Oke. Nah, di sini teman-teman ya bisa dilihat di pasal 6, tunjangan hari raya dan gaji 13 yang anggarannya bersumber dari APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara bagi PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, pimpinan lembaga penyiaran publik, dan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara. Jadi pegawai non-pegawai ASN yang bertugas pada lembaga penyiaran publik. Nah, di sini apa saja komponen yang didapatkan adalah ada gaji pokok, tunjangan keluarga, pangan, jabatan,
tunjangan hari raya dan gaji 13 yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi PNS dan P3K terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Terus ada yang namanya tunjangan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam satu bulan ya bagi instansi pemerintah daerah. Bagi instansi daerah, jadi jelas di sini yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan fiskal. Jadi ini tidak semua daerah bisa memberikan itu. Dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, teman-teman ya, sesuai dengan kemampuan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya kita bisa lihat kapan sebenarnya bisa dibayarkan. Di sini teman-teman bisa lihat Pasal 11 ayat 1, tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya, 10 hari kerja. Nah, prediksi tahun ini teman-teman ya, yang kita ketahui bersama bahwa hari raya itu jatuh pada tanggal 30 atau 31. Nah, 31 teman-teman ya. Jadi kalau 10 hari sebelumnya itu paling cepatnya ya jatuhnya di tanggal 20 atau 21 begitu ya, kisaran 20 21 lah, 20 atau 21 teman-teman ya. THR dan gaji 13-nya itu diberikan. Nah, dalam hal tunjangan hari raya sebagaimana pada ayat 1 belum dapat dibayarkan, misalnya ini sudah ditetapkan nih teman-teman ya, sudah ditetapkan misalnya tanggal 20. Nah, namun belum dapat dibayarkan, maka tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya, setelah tanggal hari raya. Misalnya tanggal hari rayanya tanggal 30, ini contoh ya misalnya, atau 31, maka teman-teman itu akan dibayarkan setelahnya. Bisa saja pada tanggal 1 April, bisa saja tanggal 2 April. Begitu. Nah, besaran tunjangan hari raya yang dibayarkan sebagaimana maksud dalam pasal 6 sampai dengan pasal 9 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret. Ini contoh di tahun 2024 ya. Di bulan Maret tahun 2024. Nah, terkait dengan tunjangan ini, teman-teman ya, terkait dengan tunjangan ini, di sini teman-teman kita ada yang menyampaikan komentarnya di channel YouTube daripada Pak Abu. Nah, di sini dikatakan bahwa sepertinya terlalu ambisius sekali, SK Maret dan SPMT terhitung April. Jadi pembayaran gajinya terhitung mulai bulan April. Nah, di sini dikatakan terhitung gajinya di April. Entah April langsung dapat atau Mei atau Juni. Kalau terlambat tetap dirapel. Jadi, kalaupun tidak dibayarkan misalnya di Maret atau di April, itu tetap dibayarkan pada saat gaji tersebut dibayarkan, teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini ada juga yang menyampaikan tahun kemarin, maksudnya di tahun 2024 ya, Hari Raya Idul Fitri di tahun 2024, di daerahnya SPMT-nya itu April keluarnya. Nah, SPMT-nya April, gaji pertamanya itu malahan ada di bulan Juni. Dan di sini tidak ada rapel. April dan Mei. Tidak ada rapel, teman-teman ya. Jadi SPMT-nya April dan gaji yang diterima pertama itu ada di bulan Juni. Namun untuk gaji April Mei itu tidak dirapel katanya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat lagi, teman-teman ya. Oke, nah di sini ada juga yang menyampaikan seperti ini. Dari tahun 2022, 23, 24 juga sama. SPMT rata-rata April. Nah, ini sama yang di atas tadi ya. Ini gaji pertama itu biasanya 2 bulan setelah SPMT. Nah, ini sama nih komennya. SPMT-nya April, 2 bulan setelahnya berarti ada di bulan Juni. Nah, di sini teman-teman ya. Namun ya, di sini kembali lagi disampaikan bahwa tidak ada rapel. Apakah semua daerah sama? Belum tentu, teman-teman ya. Ada juga yang memberikan rapel, ada juga yang tidak. Nah, biasanya instansi seperti itu mungkin ya menghindari daripada tunjangan tersebut, sehingga ya dibayarkannya setelahnya, teman-teman ya. SPMT-nya keluar setelahnya. SK-nya juga keluar setelah hari raya, SPMT-nya juga dikeluarkan setelah hari raya. Nah, biasanya ada yang seperti itu. Oke, teman-teman ya. Nah, di sini